Kinanti Rasta. Di sini aku akan jelasin sejarah parlemen di Indonesia. Sejarah parlemen di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Volksraad, yang kedua, masa perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Volksraad yang pertama yaitu pada zaman kolonial Belanda. Pada 16 Desember 1916 ditetapkanlah pasal 53 sampai dengan pasal 80 bagian kedua inti Staatsgeling serta diumumkan dalam Staatsblad Hindia nomor 114 tahun 1916 dan berlaku pada 1 Agustus 1917, memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif di Hindia Belanda yaitu Volksraad atau Dewan Rakyat. Gambar di samping adalah Gubernur Jenderal Graaf van Limburg-Citroen atas nama pemerintah kolonial Belanda membentuk dan melantik Volksraad pada tanggal 18 Mei 1918. Keanggotaan Volksraad yang pertama yaitu pada tahun 1918 diketuai oleh 1 orang yang diangkat oleh raja. Beranggotakan 38 orang, 20 orang dari golongan Bumiputra dan 18 orang dari utusan Belanda. Dan dirombak pada tahun 1927 yang tetap diketuai oleh 1 orang yang diangkat oleh raja dan beranggotakan 55 orang, 25 orang dari anggota Bumiputra dan 30 orang dari utusan Belanda. Pada 1935, kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Usul-usul anggota yang berisi permohonan kepada pemerintahan Belanda agar diadakan pembicaraan bersama mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang. Namun, usulan ini ditolak oleh Belanda. Selanjutnya, pada 1941, pada awal Perang Dunia Kedua, anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu pemerintah menghadapi musuh dari luar. Namun, usulan ini juga ditolak lagi oleh Belanda. Akhirnya, pada 1942, tentara Jepang pertama kali datang di Indonesia. Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerahkan pemerintahan kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Secara otomatis, keberadaan Volksraad tidak diakui lagi. Periode kedua, masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1943. Pada masa ini, semua kegiatan politik dilarang. Akhirnya tokoh-tokoh perjuangan membangun rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan di balik punggung pemerintahan militer melalui gerakan rakyat bentukan Jepang. Pada 1943, di tahun yang sama dibentuknya Chosangiin, yaitu badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan psikosikikan. Namun bukan badan perwakilan apalagi parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. Jadi pada masa Jepang tidak ada kegiatan parlemen sama sekali. Periode ketiga, Komite Nasional Indonesia Pusat 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ketentuan, tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang. Dari sebelah kiri ke kanan adalah susunan pimpinan KNIP pertama, yaitu Ketua Mr. Kasma Singo Dimejo, Wakil Ketua 1 Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua 2 Mr. Jelatu Harari, dan Wakil Ketua 3 Adam Malik. Pada tanggal 27 November 1945, KNIP melaksanakan sidang pleno 3 dan mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes atas kejadian 10 November di Surabaya. Di masa awal, KNIP juga mengadakan beberapa kali sidang, yaitu di Kota Solo pada 1946, di Malang 1947, dan di Yogyakarta di 1949. Nah, di sini adalah masa pemerintahan legislatif atau parlemen di masa Orde Lama. Pada masa tersebut, pemerintah masih belum stabil, mulai dari politik, ekonomi, dan hukum yang belum sempurna untuk negara Indonesia. Jadi bisa dilihat dari 15 Februari 1950 hingga 19 November 1966 terjadi banyak perubahan susunan DPR dan nama DPR itu sendiri. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu pada 19 November 1966 hingga 28 Oktober 1971 dibentuklah DPR GR Orde Baru. Dan selanjutnya dibuatlah pemilihan umum hingga sekarang. Jadi DPR hasil pemilunya tetap digunakan hingga sekarang. Semua sumber saya dapatkan dari website DPR RI, yaitu dpr.co.id/sejarah strip DPR. Saya Kinanti Rosita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.